Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat kudrat dan iradatnya lah kita dapat mengadakan pembelajaran tentang penyelenggaraan jenazah ini. Yang kedua, sholawat berserta salam marilah kita panjatkan kepada revolusi Islam sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada ayat di atas dijelaskan bahwasanya akan ada setiap manusia yang bernyawa pasti akan mati. Hanya satu kepastian di dunia ini. Kita belum tahu bagaimana rezeki kita, masa depan kita, jodoh kita, dan lain sebagainya. Tapi hanya satu kepastian, yaitu adalah mati. Kematian itu pasti. Tapi di mana, kapan, dan di mana, itu belum jelas. Di sini ayat di atas menjelaskan kulun nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa itu akan merasakan mati. Satu, kepastian yang hanya ada itu adalah kematian. Kita belum tentu di mana menentukan rezeki kita, tapi yang akan kita tunggu adalah kematian. Jangan takut akan mati. Pertanyaan pertama yang akan muncul adalah di mana, kapan, dan seperti apa kita akan meninggal. Itu yang harus dijawab oleh diri kita sendiri. Dan mungkin belum tahu jawabannya. Semua orang juga belum tahu. Di sini penyelenggaraan jenazah ada 4. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Yang kedua mengkafani. Yang ketiga mensolatkan. Yang keempat menguburkan. Tapi ada beberapa kaul juga menyebutkan ada satu lagi, yaitu takziah, artinya berziarah kubur. Tapi ibu di sini tidak akan membahas semua. Ibu sebelumnya mungkin perkenalkan dulu ya, nama ibu Nunung Komalasari, MPD Guru PAI SMK Lamanah. Sini ya udah dari tahun 2014 mengajar sebagai guru PAI. Jadi yang tadi jelaskan, mudah-mudahan kalian bisa membawa tujuannya berguna di masyarakat, karena ini bekal bukan untuk di sekolah aja, tetapi buat di masyarakat. Barangkali ada keluarga kita yang meninggal, kita bisa membantu. Kalau belum bisa sendiri, tapi kita membantu minimal. Jangan sampai kita semua dikerahkan ke orang lain, ya. Meskipun fardu kifayah, tapi minimal buat keluarga itu lebih utama, ya. Bisa memandikan, bisa mengkafani kayak gitu, dan mensolatkan. Dan menghilangkan hal-hal tabu. Seperti, bu ada jenazah, takut gitu. Kan suka ada ya seperti itu. Kalau di masyarakat, wah ada yang meninggal, kok takut sih? Gak sholat, gak apa. Biasanya kita diam di rumah. Tapi untuk menghilangkan hal tabu yang takut itu, kita mencoba dari hal dasar. Yaitu mengkafani jenazah. Mungkin di sini harusnya prakteknya itu sama orang asli, tapi karena tidak memungkinkan karena kita jarak jauh, jadi ibu simulasi sama boneka ya. Dan nanti juga syarat utama untuk mengkafani jenazah, yang pertama kainnya itu harus kain halal, tidak boleh kain nyolong dari orang lain. Di masjid tuh ada kain yang putih, biarnya diambil dulu, gak boleh. Tapi harus ada halalan thayyiban untuk kain kafan. Terus misalnya kain kafannya itu juga harus bersih, tidak boleh kotor.
Misalnya ada kain kafan disolokan diambil, itu gak boleh. Tapi yang bersih dari najis lah, pokoknya menghilangkan dari najis kayak gitu ya. Terus juga dan kain kafan itu dianjurkan putih. Tapi kalau misalnya tidak ada, tidak apa-apa, kan suka ada ya kalau orang yang meninggal misalnya biasanya kalian pernah lihat di televisi yang meninggal pakai kain yang hitam kayak gitu, yaitu gak apa-apa, tapi keabdolannya sebenarnya kain putih. Itu di sini Ibu akan menjelaskan kalau kain kafan yang asli itu harusnya jenazahnya belinya kain kafan 6 meter dibagi-bagi, ada 2 meter buat badan sampai ke sarung dan penutupnya. Tetapi di sini simulasi tidak mungkin akan 6 meter. Jadi diusahakan beli kain kafan minimal 6 meter. Bahkan dilebihi 30 cm dari kepala dan ke bawah kaki ya. Terus kalau sudah dimandikan, jenazah udah bersih, mau di kain kafanin, jangan langsung di kain kafanin, tapi kita punya islah, artinya pembicaraan antara orang yang pengurusan jenazah sama keluarga, sudah ikhlas atau belum untuk dibungkus jenazahnya ya. Jadi mengkafani jenazah itu membungkus jenazah dari mulai rambut sampai ke kaki, jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Mungkin mari kita lihat simulasi praktiknya supaya kalian bisa mempraktikkan di rumah. Nanti akan ada banyak kuis dari sini ya. Mari kita coba. Pertama, siapkan samak. Samaknya itu bukan permadani atau apa, tapi ada khusus samak buat jenazah yang kayak gini ya contohnya. Terus siapkan juga ini tali dari buat membungkus jenazah. Minimal 5 tali. Yang pertama, urutan pertama itu kain kafannya yang lebar. Yang lebarnya sama. Kita membungkus jenazah perempuan dulu. Yang lebar. Terus membungkus jenazah perempuan itu berapa lapis? 5 lapis plus. Ada baju kurungnya, ada kerudung, ada sarung. Yang kedua lapisannya sama. Yang ketiga juga sama. Kenapa perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki? Ini 4 lapis sekarang. 4 lapis sama panjang lebarnya. Yang selanjutnya, yang kelima itu dipotong jadi 2 ya. Ada yang dipotong jadi 2, ada yang dipotong jadi 3. Tapi kita ngambil yang 3, yang 2. Terus kita persiapkan. Ada di sini. Nah, ini ada bajunya. Bajunya nggak mungkin dijahitkan kain kafannya. Tapi dipotong seperti ini. Nanti dipotong tengahnya ya. Sesuaikan dengan ukuran jenazah. Nah itu hamparkan di sini. Dihamparkan. Terus kita bikin sarung buat jenazah. Sarungnya. Sebelum sarungnya kita bikin popok ya, menutup auratnya. Ini setelah itu kita bikin kerudung buat jenazah. Jenazah perempuan itu harus pakai kerudung. Kerudungnya segi 4 kayak gini dipotong. Kayak mau bikin kerudung segitiga. Dibentuk seperti ini. Gini nih. Nah, segitiga gini ya. Buat jenazahnya. Nah, itu lempunya. Nih, nanti jenazahnya, ini simulasi, maaf bonekanya kecil.
Kita masukkan bajunya dulu dari sini. Set. Seperti ini. Gini ya. Terus ini popoknya. Jenazah tidak boleh pakai kain yang dijahit, tetapi harus murni kayak gini. Terus juga nanti bisa pakai ditali aja, takutnya keluar ya. Ini auratnya. Ditali ininya. Terus ini buat sarungnya. Nah, sarungnya gini. Setelah beres, nanti kita bungkus satu-satu. Diusahakan dalam ibadah itu menggunakan tangan kanan. Berarti yang sebelah kanannya jangan yang kayak dulu. Seperti ini. Sudah beres kan menyiapkan bajunya. Jenazahnya kita setiap yang bolong dalam tubuh jenazah ditutup pakai kain kapan. Kapas ya. Kain kapan. Ini. Terus kalau bisa dari wajahnya juga ditutup karena ada mata dan hidung yang bisa keluar, mulut juga. Jadi seperti ini. Ketiak sama kemaluan itu dipakai kapas. Terus juga pakai wangi-wangian. Itu ada minyak duyung, kalau tidak pakai kamper ya. Kamper biasa seperti biasa lah ya. Tuh minyak duyung ada, bukan parfum biasa tapi emang khusus minyak buat jenazah. Terus pakai kamper supaya jenazahnya kuat. Karena kalau kamper itu menguatkan jenazah. Terus kan kalau sudah dimandikan biasanya mandinya sudah pakai air bidara ya. Di sini. Terus kita mulai dari bajunya. Bajunya dibungkus dulu. Ini popoknya supaya auratnya tidak kelihatan, dibungkus boleh, enggak pun enggak apa-apa. Terus ini di kerudungnya nanti dipasangin, ada ini juga. Nah, ini sarungnya bolehlah pakai tali supaya enggak ini ya. Yang penting jangan dijahit supaya abu pengen yang instan enggak boleh. Kalau jenazah itu semuanya murni seperti ini ya. Ditutup semuanya. Terus nah ini sudah terbentuk kan. Terus sekarang dari kanan dibungkus dulu kayak gini, kayak gini, kayak gini, sambil boleh membaca sholawat ya. Dibiasakan yang lainnya juga. Dan harus ada saksi dari keluarga supaya kita tidak terjadi hal-hal yang negatif. Tuh, udah beres. Kita mulai dari membungkus, mengikat tali pocong. Pertama dari atas kepala, diikat. Terus di bagian leher. Kalau yang asli jenazahnya nggak mungkin sendiri, tapi banyak orang karena jenazah harus agak diangkat ya. Gak mungkin jenazah hidup sendiri. Kalau ini kan boneka. Terus bagian lutut, bagian lututnya juga ini diikat. Terus bagian ini kaki. Dan ini di bawah kaki. Seperti ini. Nah, nanti tinggal dibungkus pakai samak seperti ini. Kalau sudah beres, diangkat sama beberapa orang, nanti masukkan ke liang lahat atau ke kuburan, dibuka dulu wajahnya ya, supaya bisa ke pinggir melihat tanah
Jadi kan nanti ada batu-batuan bantalan tanah beberapa ya di semeter itu, dan jenazah harus lihat wajahnya. Nah, nanti dibuka seperti ini, nanti diginikan ya. Nah, itu mungkin simulasi singkat dari mengkafani jenazah. Jadi mengkafani jenazah itu perbedaannya cukup jelas antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan 5 lapis, kalau laki-laki hanya 3 lapis, ya. Jadi tetapi ditambah embel-embel, ada sorban laki-laki, ada sarung juga. Karena ini bonekanya perempuan, ibu mengkafaninya perempuan. Tapi nanti kalau kita sudah di rumah, udah di sekolah, gak dari rumah lagi, maksud ibu, mari kita praktek bersama-sama dengan ya manusia lain sebagainya, supaya kalian bisa merasakan kain seperti apa sih yang akan kita pakai. Selama ini kita bangga dengan pakaian kita, pakai sutra, lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya yang akan dibawa ke liang lahat adalah kain kafan. Yang harganya mungkin murah dan panas sekali kain kafan itu. Jadi kenapa simbol kain kafan dengan harga murah, warna putih, simbol bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Umsikum binafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, subscribe channel PSPT SMK Al Amanah ya, supaya kalian dapat ilmu dan juga dapat bermanfaat. Yang terbaik, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, yaitu khairunas anfa'ahum linas. Jadi kita saling memberikan manfaat. Ibu di sini sudah memberikan sedikit ilmu, kalian pun bisa memberikan sebagian like-nya buat kebanggaan SMK Al Amanah. SMK Al Amanah bisa, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.